Ini kisah Jenderal Nasution yang kecewa pada Maijen Pranoto yang terima keputusan Bung Karno jadi Kertaker Menteri Panglima Angkatan Darat, Menpangat. Maijen Pranoto yang dimaksud adalah Maijen Pranoto Rekso Samudro. Sementara itu Jenderal Nasution adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, salah satu jenderal yang jadi target penculikan kelompok G30 SPKI pada dini hari awal Oktober tahun 1965. Seperti diketahui, saat berada di Pangkalan Halim Perdana Kusuma, usai menerima laporan dari Brigjen Suparjo yang melapor soal penjemputan 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat, Presiden Soekarno menggelar rapat dengan para pejabat yang hadir di Halim. Rapat digelar di sebuah rumah perwira tinggi AURI. Menteri Panglima Angkatan Udara, Omar Dhani ikut hadir dalam rapat itu. Brigjen Suparjo juga turut hadir. Rapat membahas siapa yang akan jadi pengganti Letjen Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat yang hilang diculik. Sejumlah nama jenderal diusulkan, diantaranya adalah Maijen Soeharto, Pangkostrat saat itu, Maijen Mursyid, salah satu deputi Menpangat, Maijen Pranoto Rekso Samudro, asisten personalia Menpangat, Maijen Basuki Rahmat, dan Maijen Rukman. Suparjo mengusulkan Maijen Pranoto dan Maijen Rukman. Awalnya, tak ada satupun nama jenderal yang dipilih Bung Karno untuk mengisi posisi Menpangat. Soeharto tak dipilih Bung Karno karena dianggap keras kepala. Mursyid juga tak dipilih karena dinilai gampang emosi. Sementara Basuki Rahmat tak dipilih karena dianggap sakit-sakitan. Maijen Pranoto juga tak dipilih Bung Karno karena dianggap lambat dan tak tegas. Sementara Maijen Rukman, Bung Karno tak mengenalnya. Rapat sempat dihentikan sementara karena Bung Karno masuk kamar. Sampai kemudian, Bung Karno keluar dari kamar. Lalu, kepada yang hadir, Bung Karno mengumumkan keputusannya. Kata Bung Karno, ia telah memutuskan untuk mengambil alih pimpinan Angkatan Darat dan juga memutuskan untuk mengangkat Maijen Pranoto sebagai pelaksana harian atau Kertaker Menpangat. Setelah itu, Kolonel Bambang Wijanarko, salah satu ajudan Bung Karno, diperintahkan untuk memanggil Pranoto. Setelah mencari Maijen Pranoto berada, Kolonel Bambang Wijanarko akhirnya dapat info jika Maijen Pranoto ada di Makostrat. Perwira KKO itu pun langsung meluncur ke Makostrat, lalu menghadap Maijen Soeharto. Kepada Maijen Soeharto, Kolonel Bambang menginformasikan keputusan Bung Karno yang telah mengangkat Maijen Pranoto sebagai Kertaker Menpangat, seraya disampaikan juga jika Maijen Pranoto diminta segera menghadap Bung Karno di Halim. Mendengar itu, Maijen Soeharto menjawab, jika dirinya tak mengizinkan Maijen Pranoto datang ke Halim karena situasi masih simpang siur. Bahkan, Maijen Soeharto meminta Kolonel Bambang agar mengusahakan Bung Karno segera angkat kaki dari Halim sebelum tengah malam. Sebab kawasan Halim akan dibersihkan. Setelah itu, Kolonel Bambang pamitan dan langsung meluncur ke Halim. Tiba di Halim, hari sudah malam. Kepada Bung Karno dan para pejabat yang hadir di sana, Kolonel Bambang menyampaikan pesan Maijen Soeharto agar Bung Karno segera keluar dari Halim sebelum tengah malam. Sejarah pun mencatat, malam itu juga Bung Karno menyingkir dari Halim ke Istana Bogor lewat jalan darat. Pagi tanggal 2 Oktober tahun 1965, pasukan RPKAD mulai memasuki Halim dan menduduki pangkalan militer Angkatan Udara tersebut. Sejarah juga mencatat, di tanggal yang sama, Maijen Soeharto datang ke Istana Bogor memenuhi panggilan Presiden Soekarno. Di Istana Bogor telah berkumpul para Panglima Angkatan dan 2 Wakil Perdana Menteri. Maijen Pranoto juga hadir. Padahal, saat di Makostrat, Maijen Pranoto disarankan oleh Jenderal Nasution agar tak begitu saja menerima keputusan Bung Karno yang mengangkat jadi Kertaker Menpangat sebelum ada kepastian nasib Letjen Ahmad Yani. Rupanya, saran itu diabaikan Pranoto. Ia memilih datang ke Istana Bogor dan menerima pengangkatannya sebagai pelaksana harian Menpangat. Rapat sendiri berlangsung dengan suasana yang tegang. Maijen Soeharto mengungkapkan kecurigaannya terhadap keterlibatan sejumlah perwira AURI dalam gerakan 30 September. Untuk memperkuat kecurigaannya, Maijen Soeharto membawa serta bukti senjata cum milik AURI yang berhasil disita dari orang-orang yang terlibat dalam gerakan 30 September. Tapi Bung Karno coba membela dengan menegaskan bahwa AURI tidak tahu menahu. Dalam rapat itu, Bung Karno juga menyampaikan kepada Maijen Soeharto jika dirinya telah mengangkat Maijen Pranoto sebagai pelaksana harian Menpangat.
Mendengar itu, Maijen Soeharto menyela, karena Bung Karno sudah mengangkat Pranoto sebagai caretaker, maka ia tak akan bertanggung jawab lagi atas situasi keamanan. Mendengar Maijen Soeharto berkata seperti itu, Bung Karno mengatakan, jika Maijen Soeharto tetap harus bertanggung jawab atas pemulihan keamanan. Maijen Soeharto pun meminta penegasan yang lebih jelas atas tugas yang diberikan Bung Karno. Bung Karno setuju, ia akan mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa Maijen Soeharto diperintahkan Presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Pengumuman itu lantas disiarkan lewat RRI. Arswendo Atmowiloto dalam bukunya, Pengkhianatan G30 SPKI, mengisahkan usai rapat di Istana Bogor. Maijen Pranoto sempat dipanggil Jenderal Nasution ke markas Kostrad yang ketika itu dipindah sementara ke kawasan Senayan karena ada isu akan dibom. Maka, bertemulah Nasution, Soeharto dan Pranoto. Di hadapan Pranoto, Jenderal Nasution menyatakan dualisme di Angkatan Darat hanya akan memperkeruh situasi. Ia pun lantas bertanya kepada Pranoto, bagaimana dengan pertemuan di Bogor? Tanya Nasution. Pranoto yang dari awal pertemuan lebih banyak diam, tak langsung menjawab. Ia memandang Nasution, lalu beralih memandang Maijen Soeharto. Ia tak segera menjawab, sampai kemudian terdengar lagi suara Nasution bertanya kepada Pranoto, jadi akhirnya diterima sebagai pelaksana harian? Tanya Nasution. Pranoto pun mengangguk pelan tanpa bersuara. Melihat Pranoto lebih banyak diam kembali, Nasution berkata, saya sudah mengatakan sebelum berangkat, sebaiknya penunjukan itu ditolak. Ini lebih ksatria, karena kenyataannya yang memegang perintah langsung di lapangan adalah Jenderal Soeharto. Masalah yang lebih mendasar bahwa sekarang ini TNI Angkatan Darat kena fitnah besar. Fitnah yang sangat berat. TNI dituduh mau mengadakan kudeta, padahal kita semua tahu bahwa itu tidak benar. Inilah yang menyakitkan sekali. Ya, semua prajurit TNI kena fitnah, anak buah menculik dan menembak atasannya. Bukan hanya Angkatan Darat yang menderita, bukan hanya Angkatan Laut, bukan hanya Angkatan Kepolisian, bukan hanya Angkatan Udara yang dirobek-robek. Kita harus menegakkan keadilan dan kebenaran, dengan korban apapun, panjang lebar Nasution berkata. Sementara Pranoto hanya diam, sampai kemudian kembali Nasution berkata, kalau perlu kita semua ini diadili. Kalau kita bersalah, biarlah kita semua dihukum. Tetapi sebaliknya jika fitnah itu tidak benar, supaya yang memfitnah itu dihukum, diadili. Kali ini suara Nasution terdengar bergetar penuh emosi. Lagi-lagi Pranoto hanya diam, sampai pertemuan bubar. Tak ada satu kalimat pun yang diucapkan Pranoto.